Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Alhamdulillah. Apa semua sudah sarapan? Alhamdulillah. Berarti belajar kita semangat. Nah, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mengecek dulu apa kalian semua hadir. Kalau hadir semua, Alhamdulillah kita diberi keselamatan bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Baik. Anak-anak ibu semua, ada satu pesan yang ingin ibu sampaikan atau motivasi untuk kita semua menjadi pembelajaran untuk kita ke depan. Satu hal yang ibu sampaikan, belajar dengan sungguh-sungguh, rajin dan tekun. Jangan pernah main-main serta terapkan kehidupan disiplin dalam jangan main-main dalam kehidupan disiplin sehari-hari karena dengan kita disiplin dan rajin kita bisa mencapai cita-cita kita. Karena usaha tidak pernah mengkhianati hasilnya. Baik. Sebelum kita ke tahap selanjutnya, Ibu mau lihat sejauh mana semangat kalian untuk belajar. Sekarang kita lakukan ice breaking dulu. Tepuk semangat. Mana semangatku? Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Semangat. Baiklah, luar biasa semangatnya. Nah, sebelum kita memulai, Ibu bertanya terlebih dahulu. Mengapa Allah menciptakan manusia dengan beragam suku, bangsa? Ayo, agar kita saling mengenal antara satu sama lain. Nah, anak-anak ibu sekalian, materi kita hari ini adalah membaca dan mempelajari isi surat Al-Hujarat. Ayo kita baca bersama surah Al-Hujarat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير Sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Anak-anak ibu sekalian, jadi manusia tercipta dengan aneka ragam. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Jadi anak-anak ibu, tafsiran daripada ayat di atas adalah, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian berasal dari pria dan seorang wanita, yakni keturunan yang sama dari Adam dan Hawa. Seluruh manusia sama derajatnya, kemanusiaannya. Tidak ada perbedaan antara satu suku dengan suku yang lain. Jadi, kemudian Allah mengatakan lagi, kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Karena kenapa? Karena supaya kita saling membantu, saling melengkapi, saling bekerja sama, bukan saling mengolok-olok dan saling memusuhi antara satu sama lain. Makanya kalau kita di dalam kelas tidak boleh berkawan, harus kita tidak boleh berbeda-beda. Jadi mengolok-olokkan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, itu tidak boleh.
Jadi kalau kita anak yang baik, berkawan harus sama-sama. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak senang terhadap orang yang menampakkan kesombongan dengan keturunan, kekayaannya, kepangkatannya. Jadi sesungguhnya yang paling mulia itu di hadapan Allah adalah hanyalah orang yang paling bertakwa. Nah, karena kalian, harapan ibu, kalian hendaknya berusaha untuk meningkatkan ketakwaan supaya menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak ibu sekalian, bagaimana tentang surat Al-Hujurat yang telah ibu terangkan tadi? Sudah mengerti tentang surat Al-Hujurat ayat 13 beserta dengan isi kandungannya? Ya, jadi kalau sudah paham, baiklah. Kalau sudah paham, diaplikasikan ya dalam kehidupan sehari-hari serta menjadi pedoman kita semuanya. Tentang surah Al-Hujurat ayat 13 bahwa semua manusia, ibu ulangi ya. Sebelum itu ibu menegaskan sedikit lagi tentang surah Al-Hujurat ayat 13. Jadi bahwa semua manusia sama di sisi Allah. Yang membedakan hanya ketakwaan. Jadi keberagaman adalah rahmat dan toleransi adalah kunci kerukunan. Sebelum itu, sebelum Ibu tutup, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan dan mudah dipahami? Baik, Alhamdulillah semoga menjadi pedoman untuk kita semua. Nah, pertemuan pertemuan selanjutnya kita mempelajari tentang tema indahnya saling menghargai. Baik, sebelum Ibu tutup, sebaiknya kita baca doa dulu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya, sudah Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya mempresentasikan PTK. Judul PTK, Peningkatan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti melalui penerapan model pembelajaran Make a Make, materi Quran Surat At-Tin pada peserta didik kelas 4 SD Negeri 2 Kumbulucut, Kecamatan Taduraya, Kabupaten Nagan Raya. Nah, judul yang saya pilih adalah fokus pada peningkatan hasil belajar, relevan dengan materi Quran Surat At-Tin, inovasi dalam model pembelajaran. Konteks spesifik di SD Negeri 2 Kumbulucut, peningkatan kompetensi guru, signifikasi untuk tahun pelajaran 2024 dan 2025. Model pembelajaran Make a Make adalah salah satu model pembelajaran kooperatif yang melibatkan aktivitas mencari pasangan kartu yang berisi soal dan jawaban. Dalam model ini, siswa secara aktif berinteraksi dan bekerja sama untuk mencocokkan kartu dengan pasangan yang tepat untuk waktu dan tujuan. Tujuan utama model ini adalah meningkatkan keterlibatan siswa melalui aktivitas yang menyenangkan dan interaktif. Dua, meningkatkan pemahaman materi karena siswa harus berpikir cepat dan tepat dalam mencocokkan kartu. Tiga, meningkatkan kerjasama karena sering dilakukan dalam kelompok. Latar belakang masalah. Pembelajaran pendidikan agama Islam di SD Negeri 2 Kumbulucut kurang efektif. Hal ini ditandai dengan rendahnya tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi Quran Surat At-Tin yang terlihat dari hasil evaluasi belajar yang mencapai KKM. Rendahnya hasil belajar ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah metode pembelajaran yang masih bersifat konvensional dan kurang melibatkan peserta didik secara aktif. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan inovasi dalam proses pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang diyakini dapat meningkatkan hasil belajar adalah Make a Make. Rumus masalah. Apakah penerapan model pembelajaran Make a Make dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam? Kemudian respon peserta didik terhadap penerapan model pembelajaran Make a Make pada surat At-Tin. Tujuan penelitian. Untuk mengetahui apakah penerapan pelajaran Make a Make dapat menimbulkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui bagaimana respon peserta didik terhadap penerapan model pembelajaran Make a Make pada materi Quran Surat At-Tin. Manfaat penelitian bagi peserta didik.
Satu, meningkatkan motivasi dan minat belajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dua, membantu peserta didik memahami materi Quran Surat At-Tin dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Tiga, meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kemudian manfaat penelitian bagi sekolah, meningkatkan kualitas pembelajaran, memberikan contoh praktik baik dalam model pembelajaran inovatif di lingkungan. Manfaat penelitian bagi guru, memberikan alternatif metode pembelajaran yang inovatif dan efektif dalam mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Membantu guru menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan. Kemudian menambah wawasan dan keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran make-make. Manfaat penelitian bagi peneliti. Menambah pengalaman dan wawasan dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas. Kemudian memberikan kesempatan untuk menerapkan teori pembelajaran dalam praktik nyata. Menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang relevan dengan topik. Teori yang digunakan. Teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme ini menekankan bahwa siswa membangun pemahaman mereka sendiri melalui mereka aktif dengan lingkungan. Kemudian dalam model make-make, siswa belajar melalui pengalaman langsung dengan mencocokkan kartu, sehingga mereka aktif mengkonstruksi pemahaman terhadap materi Quran Surat At-Tin. Kemudian juga menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran yang selaras dengan pendekatan komparatif make-make. Teori pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif melibatkan kerjasama siswa untuk mencapai tujuan belajar bersama. Make-make adalah salah satu metode pembelajaran kooperatif yang menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan motivasi siswa untuk belajar bersama dalam memahami materi. Dalam penelitian ini, teori menjelaskan pentingnya interaksi antara siswa untuk meningkatkan hasil belajar. Metode penelitian. Metode PTK yang digunakan mengacu pada desain Kemidan Tanger yang terdiri dari 4 tahap dalam setiap siklus, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Penelitian ini dilakukan 2 siklus, di mana setiap siklus bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi dari siklus sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah kombinasi 2 metode pendekatan, kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Satu, pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur peningkatan hasil belajar siswa secara objektif. Alasan, hasil belajar siswa dapat diukur menggunakan instrumen seperti tes sebelum pre-tes dan sesudah post-tes menerapkan model pembelajaran make-make. Dan hasil tes dapat dianalisis menggunakan statistik sederhana seperti nilai rata-rata atau persentase. Hal ini penting untuk mengetahui seberapa besar efektif model make-make dalam meningkatkan siswa terhadap Quran At-Tin. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami proses pembelajaran dan interaksi siswa selama penerapan model make-make. Alasan, observasi kelas dapat dilakukan untuk melihat bagaimana siswa berpartisipasi dalam pembelajaran, termasuk sikap, motivasi, dan kerjasama mereka. Wawancara atau angket dapat digunakan untuk mendapat 2 data tentang pengalaman siswa dan guru selama penerapan model pembelajaran ini. Dokumentasi seperti foto atau video. Instrumen observasi. Tujuan mengamati aktivitas siswa dan guru selama proses pembelajaran lembaga observasi. Jadi siswa aktif mencari pasangan kartu make-make. 2, siswa berinteraksi dengan teman untuk menyelesaikan tugas. Siswa memahami aturan permainan. Siswa antusias mengikuti pembelajaran. Siswa mampu menjawab pertanyaan saat diskusi. Instrumen angket. Tujuan menguasai persepsi siswa terhadap model pembelajaran make-make. Angket respon siswa, petunjuk berikan ini tanda seperti ini. Saya merasa senang belajar menggunakan make-make. Permainan make-make membuat saya lebih memahami Quran Surat At-Tin. Kegiatan make-make meningkatkan motivasi belajar saya. Jadi saya dapat bekerja sama dengan teman selama belajar. Pembelajaran ini lebih menarik dibandingkan dengan metode lainnya. Hanya inilah persentase PTK saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.